Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'ala al-kitabi was sunnati aw al-'urf li'anna al-'urfa min jumlati syariah. Dan di antara akhlak mereka, tidaklah mereka melakukan perbuatan atau berkata dengan suatu ucapan melainkan hingga mereka mengetahui neracanya atas Al-Quran dan Sunnah ataupun uruf. Kata-kata tawaqqufuhum itu tidak melangkah, artinya diam terlebih dahulu, berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi tidak berhenti kecuali hanya tidak menyimpulkan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, tidak mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Sedangkan ilmu mereka itu terikat seperti yang dijelaskan alal kitabi was sunnah awil uruf. Sebab uruf juga bagian daripada syariat. Dikatakan qala Allah Ta'ala hudil afwa wa'mur bil urfi. Dalam kaidah kita mengetahui bahwasanya uruf itu bagian al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Malam yata'arad bil kitabi was sunnah. Jadi uruf termasuk di dalamnya itu muru'ah. Memang tidak ada kenapa uruf ini menjadi ukuran di dalam amal-amal mereka. Sebab uruf terutama dalam urufnya mereka itu memiliki posisi yang sama dengan syariat. Misalnya orang sholat, ukuran sholat itu di dalam syariat hanya menutupin aurat, sedangkan aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah, jadi antara usar dan lutut. Itu saja, itu uruf syariat. Namun uruf menuntut lebih dari itu. Itu yang dimaksud di dalam kata-kata ini. Jadi Alkitab was sunnah dan urufnya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dasar-dasar kenapa uruf ini juga bagian daripada pengambilan syariat bagi para ahli tasawuf. Sebab ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin, maka itu bagi Allah adalah baik. Sehingga kadangkala mereka memiliki kebiasaan yang mungkin dalam neraca syariat itu sudah luar biasa, tapi kebiasaan tersebut tidak bakalan bertentangan dengan syariat. Nah, itu kenapa kita temukan misalnya adab kepada guru, adab kepada sesama, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berucap. Ketika membaca kitab, mereka pasti memulai dengan hamdalah, memulai dengan mendoakan pengarangnya dan lain sebagainya. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum syariat, artinya masuk dalam kategori mubah. Tapi bila mana itu tidak dilakukan di dalam kebiasaan mereka, itu suatu aib, suatu hal yang tidak benar. Makanya dasar mereka itu adalah uruf, dan urufnya itu berdasarkan daripada kebiasaan para salafus saleh, dan bukan bid'ah, bukan. Nanti akan dijelaskan itu.
Fa'ulima annal qawma la yakifuna fi aqwalihim wa af'alihim bimujarradi amalin nas biha lihtimali an yakuna dhalikal fi'lu awil qawlu min jumlatil bid'ah allati la yashhadu laha kitabun wala sunnah. Dari sini kita mengetahui bahwa al-qaum, kata-kata al-qaum itu adalah ahli tasawuf. Mereka tidak akan menahan yakufuna fi aqwalihim, di dalam ucapan mereka atau di dalam sikap-sikap mereka, hanya dengan pekerjaan manusia terhadap hal tersebut. La yakifuna, artinya melakukan sebuah pekerjaan, sebab diihtimalkan pekerjaan ataupun ucapan tersebut termasuk salah satu daripada bid'ah yang tidak ada dalil di dalam kitab was sunnah. Wa fil hadis la taqumus sa'ah hatta tasira sunnatu bid'atan. Dalam sebuah hadis dikatakan tidaklah kiamat akan terjadi sehingga perkara sunnah menjadi bid'ah. Fa idza turikatil bid'atu yaqulun nas turikatis sunnah. Bila mana bid'ah telah ditinggalkan, maka orang-orang akan bilang udah enggak ngerjain sunnah. Jadi di akhir zaman, sesuatu yang di masa salaf itu adalah sesuatu yang tercela, itu dianggap hal yang ma'ruf, sesuatu yang baik, diukurnya seperti itu. Di akhir zaman akan seperti itu, sehingga itu tanda-tandanya kiamat, bila mana sesuatu kebaikan dianggap sesuatu sunnah. Bisa jadi karena kebiasaan orang, misalnya ini contohnya, nonton misalnya, karena manusia di zaman sekarang terlahir sudah akrab makluf dengan teknologi. Kalau kita dulu dilahirkan belum kenal handphone, belum kenal apa. Tapi hari ini orang yang lahir di 2000 belakangan ini, mereka nggak kebayang kalau seperti kita dulu, orang-orang sebelum kita, mereka hidup tanpa listrik. Kemudian orang sekarang tidak bisa hidup kecuali dengan listrik. Dan hal ini akan terus. Nanti akan ada sesuatu, kalau ustadz-ustadz hari ini akan mencela kepada mereka yang merujuk setiap permasalahan agama terhadap Google ataupun ChatGPT, AI dan semacamnya. Nanti akan berkata orang, wah dia meninggalkan sunnah itu. Dia meninggalkan tradisi yang agung. Apa itu? Merujuk kepada ChatGPT. Ini satu perumpamaan saja. Akan terjadi seperti itu. Akan terjadi seperti itu. Sehingga kita nggak ngebayangkan di masa-masa yang akan datang. Nah, makanya wadzalika litawarisil furu'il bid'ah an usulihim. Falamma tala zamanul amali bil bid'ah dhanna an-nasu annaha sunnatan mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab usulul bid'ah sudah yatawaraf, sudah saling diwarisin. Orang mungkin dulu tidak berani untuk mengkritik ulama, orang awam dalam hal ini, karena ranahnya adalah ranah ulama. Mereka menganggap ulama adalah simbol
agama, muqaddasah, tidak boleh disentuh. Itu orang awam dulu, sehingga mereka gampang diarahkan oleh para ulama. Adapun mengkritik, membenahi, dan meluruskan antar ulama adalah suatu hal yang biasa dari zaman salaf. Tapi orang yang bukan ranahnya tidak akan berani untuk cawe-cawe di dalam urusan mereka. Tahu diri orang-orang awam dulu. Tapi hari ini kita temukan bagaimana orang awam berani caci maki dengan orang yang hal yang sepele, yang tidak sesuai dengan nafsunya. Wah, ini dasar ulama apa ini? Wah, ngeri. Kita lihat hari ini. Ini bila berlangsung diwariskan kepada keturunannya, generasi berikutnya, dianggap suatu kebiasaan, sampai dalam batasan suatu saat nanti bahwa mencaci ulama itu adalah sunnah Nabi. Ini contoh nyata yang jelas, contoh yang tidak kita pungkirin di zaman kita sekarang. Mana adab, mana batasan, ini sudah tidak ada. Zaman kita sekarang ngeri, masih ada masih banyak orang-orang yang takut untuk melakukan hal itu. Tapi masa-masa yang akan datang, dari biasanya, dari lumrahnya, sehingga hal-hal yang dianggap suci di dalam agama ini mulai terkikis. Wa minal qaumi ta'ifatun idza lam yajidu lidzalikal amal dalilan min sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ats-tsabita fi kutubish syari'ati yatawajjahuna biqulubihim ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kaum kita itu, para pengikut ahli tasawuf, bila mereka menemukan sebuah amal tidak ada dalilnya, amalnya tidak ada dalil dari sunnah Nabi yang berdasarkan kitab-kitab syariat, yang berdasarkan kitab-kitab induk, kutubus sittah dan ajazaul hadithiyah misalnya, ini enggak ada, mereka enggak menemukan di dalam kitab-kitab tersebut. Apa yang mereka lakukan? Yatawajjahuna biqulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menghadapkan hati mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaru baina yadayhi, bila mana Nabi hadir, bila mana mereka sudah hadir di depan Nabi, sa'aluhu an dahli, langsung bertanya kepada Nabi. Waduh, ini kan apa namanya? Ini kadangkala yang, dan ini Imam Abdul Wahab Syarani. Wa amilu bima qala lahum, dan mereka akan mengamalkan ucapan yang diucapkan oleh Nabi kepada mereka. Illa inna misla dzalika khasun bi akabir rijal. Hanya saja hal semacam ini khusus untuk orang-orang besar, bukan orang yang baru bertorikoh. Udah, saya langsung nanya kepada Nabi. Ini khasun bi akabir rijal. Makhlid dah. Ini makhlid. Iya. Malaikat Jibril takut. Undang gawang gitu. Ini menurut Imam Abdul Wahab Syarani. Kita tidak mengingkari. Meskipun terus terang kami pribadi dari sisi dalil syariatnya belum dapat dasarnya seperti apa. Dan tetap para ulama itu lebih berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Nabi, baik itu sifatnya yang mantuh,
artinya tertulis, ataupun yang sifatnya mafhum, seperti qiyas, seperti nanti maslahah mursalah, seperti istishab dan lain sebagainya, atau istihsan, seperti istihsan. Salah satu dalil di dalam syariat itu, seperti yang diambil oleh mazhab Abi Hanifah, adalah istihsan, sesuatu yang dianggap baik. Nah, itu juga menjadi dalil, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam Al-Qur'an itu hampir tidak ada sesuatu yang dilewatkan. Semuanya ada. Tentu melalui metodologi mafhum dan mantuq, yang tersurat dan yang tersirat. Jadi tidak ada hukum-hukum syariat yang keluar daripada kaidah Alkitab was Sunnah, baik secara langsung dijelaskan ataupun melalui proses ijtihad para ulama. Jadi tidak langsung kepada Nabi, langsung bertanya kepada Nabi. Tapi kita salim li ahlillahi fi kulli mushkilati. Ini urusan ahlullah. Kita nggak perlu i'tirad, kita tidak perlu, barangkali kita nggak sampai kepada makom mereka. Tapi secara ilmu zahir, dan kita temukan bukan hanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, bahkan di kalangan habaib juga ada yang berkata seperti itu. Hanya saja ketika ada dalil yang zahir, yang sesuai dengan kaidah syariat dan bertentangan dengan penemuan mereka yang mereka dapatin secara batin, mereka pasti akan lebih mendahulukan hal-hal yang bersifat batin, zahir. Di Hadramut pernah ada satu ulama, Al-Habib Husain Al-Idrus. Jadi beliau sempat bertanya-tanya, ini sudah masuk 1 Syawal apa belum? Waktu itu akhir Ramadan. Masuk apa belum? Sampai akhirnya beliau syak. Beliau tertidur. Beliau tidur. Dalam tidurnya mimpi Nabi. Dalam mimpinya Nabi bilang, besok masih berpuasa. Jadi besok masih puasa. Ternyata hukum atau pemerintah yang sah saat itu mengumumkan bahwa besok Lebaran. Padahal dia bermimpi Nabi bilang bahwa besok puasa. Diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qattas terkait dengan hal ini. Akhirnya dia puasa. Nabi dalam mimpinya, dalam hadis dikatakan inna syaitan la yatamassalu bi man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Ini Nabi yang datang haqqan kan, tapi akhirnya dia pagi-pagi ketemu mufti Syekh Bafadhal, mufti saat itu, seorang ahli fikih. Berbincang-bincang lah, namanya sama-sama ulama, ya mereka buka-buka rahasia sudah biasa. Mereka mengatakan satu, Habib, ini enggak buka puasa, kamu sholat id kita? Kayaknya enggak, sebab anak semalam mimpi Nabi bilang besok masih puasa. Kata Syekh Bafadhal ini, antum kan dalam mimpi, kalau anak terjaga, katanya. Seru lagi. Anak terjaga, dalam keadaan terjaga. Nabi bilang bahwa hari ini Lebaran. Wah, bagaimana? Ya kan kita ada sanad, berdasarkan sanad yang ada dan ilmu yang ada, itu semua berdasarkan pada gurunya sampai kepada Nabi. Berarti ini ilmu dalam keadaan yaqdha, bukan dalam keadaan tidur. Lebih kuat mana ilmu tidur dengan ilmu yaqdha, katanya. Oh benar,
ilmu kamu lebih kuat kalau gitu. Ya udah, mana anak mau buka puasa. Akhirnya berbuka puasa, lebih mengutamakan dalil zahir yang bersifat syar'i dibandingkan dengan mimpi-mimpi, apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang udah deh, kalau yang aneh-aneh, halu-halu udah. Udah jangan jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Saya punya guru, Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan. Beliau khususnya di dalam ilmu tasawuf. Beliau suka banget di dalam ilmu tasawuf dan banyak, apalagi kitab-kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, hampir semuanya beliau baca. Dan bacanya bukan baca sekedar ngisi waktu, enggak, baca bitama'un. Kata beliau, kalau orang di zaman sekarang ini jazab majdub itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama dengan duit, majdub tapi suka duit. Wah, itu perlu diragukan. Bukan ngajarin su'dzon. Kok bisa sempat-sempatnya lah orang dengan Allah, kok masih hubud dunia, itu nggak masuk akal itu. Yang kedua, urusan perempuan. Pakai walid gitu. Jadi mengaku dirinya wali atau apa, jazab, fana, tapi masih suka perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Ya udah, apa namanya? Nggak bisa kita percaya. Itu kandang bukan dia. Jadi Mengeduk. meskipun itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan memang seperti itu. Tapi lebih selamatnya kita di zaman kita saat ini, ya sudahlah, nggak usah aneh-aneh. Kita kembali kepada syariat yang ada. Syariat Nabi jelas kok. Syariat Nabi jelas. Lalu juga kita mempercayain, mengingkari keberadaan wali itu berbahaya. Tapi ingkar terhadap sosok personal wali nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kita nggak percaya fulan wali. Yang penting kita nggak caci maki. Kalau caci maki, ya jangankan kepada wali, kepada sesama muslim aja dilarang. Yang penting kita nggak su'dzon. Cuman kalau sudah jelas-jelas melanggar syariat, wah. Dan syariat ini merupakan benteng yang kuat. Jadi pernah ada Syekh Al-Jabarti, Ibrahim Al-Jabarti, sama Ibnu Muqri. Ibnu Muqri ini seorang faqih dan qadhi di zamannya di Zabid di Yaman. Itu Syekh Jabarti kehilangan sapinya. Beliau wali besar tapi masih berternak sapi. Sapinya hilang. Hanya cari-cari dapetin di tetangganya. Ini sapi saya. Oh, nggak bisa, ini sapi saya. Akhirnya diadukanlah ke qadhi. Qadhinya saat itu Ibnu Muqri. Ibnu Muqri ini alim luar biasa. Ibnu Muqri ini kealimannya sampai ngarang kitab. Apa nama kitabnya itu? Jadi kitabnya itu, kalau kita baca dari kanan, dari baris kanan ke kiri seperti yang biasa, itu jadi ilmu fikih. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, kayak kita baca huruf Latin, itu menjadi ilmu nahwu kalau tidak salah. Kalau kita baca dari atas ke bawah, itu dalam satu kitab loh, dalam satu lembar. Kalau kita baca dari atas ke bawah, itu menjadi ilmu arud kalau nggak salah. Pokoknya kanan kiri atas bawah itu ilmu tersendiri dalam satu kitab. Gimana itu? Coba. Dari cerdasnya Allah, kalau sudah mengasih sesuatu kepada seorang hamba nggak nanggung. Kadangkala orang kalau Allah ngasih kekayaan, udah apa namanya, nggak nanggung. Ngasih ilmu, kecerdasan, nggak nanggung juga. Fadlullahil wasi'ah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Nah itu Ibnu Muqri, beliau jadi qadhi.
Akhirnya dilaporkan, maka disidanglah. Kata Ibnu Muqri, Anda yang menuduh, fa'alal mudda'i al-bayyinah, kan begitu kaidahnya. Seorang yang mengklaim atau menuduh seseorang, maka harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Sedangkan dia tertuduh. Orang tertuduh yang nunggu kan, orang yang tertuduh. Sedangkan barang ada di tangan dia yang dituduh ini. Tapi apa bukti Anda? Nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada bukti apa-apa. Ya udah, nggak bisa. Barang ada pada dia. Kalau enggak, semua orang mengklaim. Kalau hukum diterapkan seenaknya, semua orang klaim. Nggak punya mobil, dia tahu-tahu dia bilang, ini mobil saya. Iya kan? Makanya dalam syariat diatur sedemikian rupa. Kata Syekh Ibrahim Al-Jabarti, saya nggak punya bukti, tapi kalau kamu nggak percaya, saya suruh ngomong itu sapinya. Sapinya dibilang, sapi, kamu ini milik siapa? Jawab itu sapi, saya ini milik Syekh Ibrahim Al-Jabarti, wali. Bayangin coba. Kata, gimana nggak percaya? Maaf, penyaksian sapi nggak sah. Sebab dalam fikih, orang yang sah persaksiannya itu seorang laki-laki yang berakal. Kalau orang gila aja nggak sah, apalagi sapi. Mohon maaf, penyaksian Anda gugur, marah Syekh Jabarti. Kamu nggak percaya saya? Saya bukan nggak percaya, tapi hukum SOP-nya begini, undang-undangnya seperti ini, jangan kita langgar. Kata Syekh Jabarti, telan itu Ibnu Muqri. Hanya ditelan setengah, ditelan benar, wali ini. Ditelan benar. Nggak takut wali. Gimana? Masih belum percaya? Mohon maaf, saya nggak mungkin menghukumin dengan hukum yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ya udah deh, gergetan Syekh Jabarti. Udah dah, habisin, habisin, telan, habisin. Hanya mau ditelan bener. Tapi hanya Syekh Ibnu Muqri bilang, ya Rasulullah, aghithna, nantasir syariatak. Ya Rasulullah, tolong kami. Saya ini membela syariatmu. Itu membelah itu, tanah itu meledak, membelah gitu. Nggak jadi menelan Ibnu Muqri. Syekh Jabarti juga heran juga, itu tetangganya yang nyuri, kencing dia. Ini siapa lagi katanya? Udah balikin. Ya artinya bahwa bagaimanapun syariat, karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya harus tetap kita konsisten di dalamnya. Jadi kalau udah bertentangan dengan syariat, mau itu bagaimana, ya minta maaf. Fa in qila fa hal li sahibi hadzal maqam ay ya'murun nasa bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am la? Ini jawabannya. Bila mana dikatakan apakah orang yang mencapai makom ini boleh untuk meminta atau aplikasikan apa yang ia dapatkan dari Nabi itu secara langsung memerintahkan kepada manusia, apakah enggak? Fal jawab la yanbaghi lahu dzalik. Enggak semestinya demikian itu. Li'annahu amrun zaidun 'ala sunnati sahihati ats-tsabitati min turuqin naqli. Sebab hal ini merupakan suatu tambahan daripada sunnah-sunnah yang sahihah dari turuqin naqli, dari sisi menukil. Enggak harus, enggak mesti, dan tidak selayaknya. La yanbaghi. Jadi kalau kita mimpi Nabi ngasih sesuatu, memerintahkan sesuatu, dan biasanya kalaupun Nabi itu datang dalam mimpi, apalagi yang bersifat yaqdah, tidak ada kaitannya dengan hukum halal wal haram.
mentok-mentok urusan mubah, mentok-mentok anjuran bacaan ini bacaan itu. Biasanya begitu. Maka tidak boleh kita membawa orang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Wa man amara an-nasa bi syai'in zaidin ala ma thabata min tariqin naqli faqad kallafa an-nasa syatata. Siapa yang memerintahkan manusia, masyarakat, kaum muslimin dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang sudah sabit, daripada apa yang sudah baku dan ada di dalam syariat, berarti dia telah memaksa manusia tanpa hak. Jadi menyuruh Allahumma illa ayyakhtar ahadun dhalika fala haraj kama huwa sya'nu muqtadil madhahibil mustanbata minal kitabi was sunnah wallahu alam. Kecuali bila mana ada orang yang memilih untuk itu, artinya dia dengan sukarela mengambil pendapat yang seperti antara guru dan murid, sebagaimana mereka orang-orang yang bertaklid kepada imam-imam madzhab yang memang mereka beristinbat daripada Alkitab was Sunnah. Jadi orang-orang yang mengikuti Alkitab was Sunnah di dalam berijtihad itu kan berbeda satu sama lainnya. Nah, ketika berbeda, kewajiban para muqallid, kewajiban orang-orang yang muqtadi atau orang-orang yang bertaklid itu yang memilih. Nggak mungkin kita ngambil semuanya, memilih salah satunya. Jadi hukumnya sama dengan itu. Ketika ada seseorang yang ini berijtihad dengan akalnya, berijtihad dengan ilmunya, ini juga berijtihad dengan ilmu dan amalnya, sehingga mereka mencapai makom yang lebih, yang bisa langsung kepada Nabi, ya boleh-boleh saja dia mengambil daripada pendapat-pendapat yang ia dapatkan yang langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana as-salafus salih radhiyallahu anhum yahduna an-nasa la siyama ashabahum ala at-taqyid bil kitab was sunnah wa ijtinabil bid'ah wa yushaddiduna fi dhalik. Para salafus salih itu sangat menganjurkan murid-muridnya untuk at-taqayyid bil kitab was sunnah, untuk membatasin dirinya hanya dengan Alkitab was sunnah, untuk mengikat dirinya, wajtinabil bidah wa yushaddiduna fi dzalik, dan mereka sangat ketat di dalam hal ini. Pokoknya kalau udah keluar dari syariat ya udah jangan dikerjain. Mau terbang mau apa enggak ada urusan. Hatta inna amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rubbama kana yahummu bil amr. Oh, ini punya Sayyidina Umar. Hingga kadangkala Sayyidina Umar ingin memerintahkan suatu perintah, wa ya'zimu Ali, dan beliau punya niat untuk hal tersebut. Fa yaqulu lahu ba'dun nas, ada orang yang negor kepada Sayyidina Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika wa lam ya'mur bihi. Nabi tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mengerjakan. Bayarji'u amma kana azma alaihi, maka Sayyidina Umar tidak mengerjakan apa yang beliau inginkan itu ketika mendengar Nabi enggak begitu. Dan ini subhanallah, guru-guru kita itu mereka itu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan kecuali ada dasarnya, baik melalui syariat dasarnya ataupun dari pekerjaan orang-orang terdahulu dari guru-gurunya, dari orang-orang terdahulu dari guru-guru. Dulu Habib Umar itu bikin majelis di pasar, di lapangan, di depan masjid, kadang di pertigaan, dibikin sama Habib Umar. Karena untuk mengambil, karena beliau ngerasa sudah masyarakat saat itu sudah mulai menjauh dari majelis-majelis ilmu.
anak-anak muda agak risih mau datang ke majelis-majelis ilmu. Maka beliau bikin di mana, di lapangan, sehingga banyak yang menentang dan bilang, ngapain itu Habib Umar? Bukankah itu bukan pekerjaan salaf? Kalau mau belajar ya di masjid atau di zawiyah atau di pesantren atau di majelis-majelis taklim. Ini ngapain kok ada di pasar atau di lapangan atau di perempatan? Itu ada yang ingkar seperti itu. Tapi Habib Umar terus berjalan. Tahu-tahu ada salah seorang dari teman kita, dia bilang, enggak, katanya. Ternyata Habib Umar ada dasarnya. Ditemukan ada beberapa habaib yang dia berdakwah di kampung-kampung, di Badui, itu juga melakukan hal yang sama. Seperti siapa? Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Itu beliau di Mashhad, majelisnya di pasar-pasar. Berarti dalam kondisi seperti itu beliau mengikuti hal ini. Nah, jadi segala langkah-langkah mereka neracanya ke situ. Tidaklah mereka bertindak dengan berinovasi. Itu memang sesuatu yang tidak dilarang, tapi harus punya landasan. Pertama kali memiliki niat yang kuat dan kokoh, juga memiliki landasan melangkahnya. Atas dasar apa dia? Dasarnya imma syariat, atau dasarnya adalah pekerjaan-pekerjaan salafus saleh. Paling tidak punya guru yang dia ikuti. Karena orang yang ngikutin guru, salahnya itu masih mendingan. Yang bilang siapa? Imam Ghazali. Itu teorinya Imam Ghazali yang bilang seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang salah dan gak punya dasar, benar-benar murni dari nafsu. Tentu kesalahannya lebih parah yang demikian itu. Baru waqala, nah ini baru qala wa hamma marratan. Nah, seperti itu beliau ingin memerintahkan agar jangan memakai pakaian di mana pakaian itu diwarnain dengan dimanter diwantek dengan kencing orang-orang tua aja istilahnya. Orang tua. Bibahulil ajaiz. Begitu kan? Tahu-tahu ada orang bilang kepada Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah pakai dulu. Apakah ini berarti najis? Enggak, mutanajjis. Itu menjadi mutanajjis yang bisa suci dengan dicuci. Kalau udah dipakai air jadi suci, mutanajjis. Tapi tetap enggak mau tadinya Sayyidina Umar. Ternyata Nabi memakainya. Wala bisahan nasu min fi asri. Di zaman Nabi manusia memakainya, masyarakat memakainya. Fastaghfirullahu ta'ala wa raja'. Akhirnya ia meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, dan mencabut pendapatnya tadi. Wa qala fi nafsihi, dalam hatinya dia berkata, "Lau kana adamu libsiha minal wara lama labisaha sallallahu alaihi wasallam." Seandainya meninggalkannya itu termasuk dalam kategori wara, maka Nabi pasti akan tidak akan mengerjakan. Sebab Nabi pasti memilih yang terbaik di dalam syariatnya. Kan kadangkala orang kebangetan atas dasar ihtiyat, tapi pada dasarnya itu bukan ihtiyat, tapi ihmal terhadap syariat. Ada orang jangan terlalu ketat, menyampingkan dalil-dalil yang memperbolehkan atas dasar dia ihtiyat, hati-hati, karena didorong oleh rasa wara, didorong oleh ingin menjauhkan diri dari perkara syubhat. Wong dalilnya ada, paham maksudnya di sini. Dan ini kerap kali terjadi, sehingga kadangkala para ulama yang memiliki ilmu itu, mereka juga enggak sembarangan dalam sama-sama takut kepada Allah, sama-sama pengen menampilkan dirinya, menghambakan dirinya terbaik
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita karena nggak cocok dengan pendapat kita caci maki, kita salahkan, ya. Nah, ini mesti jadi perenungan, dan ke depan semakin banyak majal ijtihad yang ada. Waqad balagana anna al-imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu qala li waladihi. Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada anaknya Muhammadil Baqir, ittakhid li thawban albisahu inda qada'il hajah wa anza'ahu waqta syuru'i fi shalah. Buatkan untukku atau sediakan untukku pakaian, kata Imam Ali Zainal Abidin pada anaknya, pakaian yang untuk saya pakai untuk qadil hajah, dimana kalau saya sholat saya nggak akan pakai, akan saya lepas, berarti memakai pakaian yang khusus untuk sholat. Fa inni ra'aitu dzubab yajlisu 'ala an-najasati thumma yaqa'u 'ala thawbi. Sebab saya lihat kalau saya qadil hajah itu ada laler kadang-kadang. Ada laler yang datang duduk di pakaianku sehingga khawatir itu menajiskan. Faqala lahu waladuh. Putranya berkata kepada beliau, innahu lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahid li salatihi wa khala'ihi. Nabi enggak punya pakaian khusus. Beliau hanya memiliki satu pakaian untuk sholat, untuk qadil hajah juga. Nabi mengerjakan seperti itu. Jadi jangan pikir ikut sunnah Nabi itu semakin ketat. Ini yang mesti kita fahamin bersama. Jangan, makanya Nabi itu ingin menjelaskan bahwa mengikuti Nabi itu bukan hanya dalam aspek ibadah, termasuk aspek ada itu sunnah Nabi. Makanya ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada salah seorang istri Nabi dan bertanya ibadahnya Nabi, setelah dijelaskan mereka berkata, aina nahnu min Rasulillah. Kita ini dengan Nabi kira-kira seperti apa jaraknya ibadahnya? Nabi gimana, kita kayak apa? Akhirnya satu bilang, kalau begitu la anam billail. Kalau begitu saya nggak bakalan tidur di malam hari. Yang satunya bilang, la asumud dahr, saya akan puasa selama-lamanya. Yang satu bilang, la atazawwaj. Karena kawin itu bikin sibuk, mencegah dirinya untuk ibadah, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin istri. Mana istri yang ngambek kadang ganggu banget urusan. Maka kata mau biar fokus, maksudnya ibadahnya didengerin oleh Nabi ini, dan beliau mengumpulkan orang itu, benar apa yang sampai kepada saya bahwa kalian berkata begini begitu. Iya ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya ini yang paling takut kepada Allah, yang paling wara, yang paling takwa. Nggak ada yang lebih takwa dibandingkan dengan diriku. Realitanya memang demikian. Karena yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata beliau, walakinni asumu wa aftir, aqumu wa arkudu wa atazawwajun nisa. Tapi saya tidur, saya juga bangun, saya juga qiyamul lail, tapi saya juga tidur. Saya puasa waktu-waktu sunnah, tapi saya juga kadang nggak puasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kata Sayyidah Aisyah, kadang Nabi itu dalam 1 bulan sama sekali nggak berpuasa. Atau sebalik, ini yang kayak kita ini. Sama itu udah. Dalam 1 bulan kadangkala berpuasa sampai saya menyangka beliau sama sekali nggak berbuka, artinya nggak batal. Kadangkala seperti itu. Wa atazawwajun nisa. Ini semua sunnahku, tidur, istirahat, makan, berpuasa. Ini juga adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini semua sunnahku, termasuk kawin itu adalah sunnahku.
Jangan diterusin. kayak ada yang ditunggu. Enggak diterusin gitu. Panjang dong pembahasan. Agak enak. Agak enak. Urusan kayak gini tuh hatta ngomong udah nikmatin. Masya Allah. Apalagi praktek ya. Punya mana? Faraja al-imam amma kana azima ala fi'lihi. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin nggak jadi untuk mengerjakan itu. Kenapa? Karena ada dasar hadis dari berpegang teguhnya kepada Nabi. Padahal tadinya pengen wara, pengen hati-hati. Ternyata Nabi nggak berhati-hati. Kok mau sok-sokan mau lebih dari Nabi? Itu maksudnya. Nah, Syekh Abdullah Sirajuddin itu dalam tafsir Al-Hujurat, beliau bercerita menerangkan tentang batasan-batasan ini ketika la tuqaddimu baina yadayillah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Janganlah mendahului Allah dan Rasulnya. Karena sebagian orang dulu pengen terbaik lah, sehingga kadang ketika belum waktu Idul Adha dia udah nyembelih niat kurban. Yes. Ini di zaman Nabi makanya turun ayat la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Jangan sok-sokan pengen lebih dari Nabi, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Begitu setan dan nafsu mempermainkan manusia kadang-kala. Sehingga begitu penting. Dan seringkali kita punya guru-guru kita itu punya pendapat yang pendapatnya itu bisa lebih disiplin, bisa lebih berhati-hati. Tahu-tahu Habib Umar enggak, bukan begitu. Malah diperlonggar. Itu seringkali terjadi yang seperti itu. Itu bukan berarti kurang mendhabit, enggak, bahkan itu untuk intibat. Qultu, nah kita sampai min akhlaqihim ya. Nanggung. Al-manqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun az-zubab yanzilu ala thawbi wala ala badani. Padahal al-manqul Nabi itu enggak pernah disentuh oleh lalat. Enggak pula kepada badannya, enggak pula kepada Oke. Pernah itu Imam Ghazali atau siapa ditanya, apa sih untungnya Allah ciptakan dubab, ciptakan lalat, apa sih untungnya? Dia kesel. Dijawab olehnya untuk mencegah dan menjatuhkan kesombongan orang yang seperti kamu. Karena raja ini didatengin oleh lalat. Nabi nggak pernah. Kan ada itu qasidah yang Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Muratil Ubudiyah itu menyebutkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yahtalim qattun taha Mustafa abadan. Nabi itu enggak pernah ihtilam. Terus apa? Intinya Nabi dalam riwayat tidak pernah disentuh oleh lalat ini, baik pakaiannya. Fala yaslu ma dzukira dalilan ay yakuna qala lahu waladuhu lam ya'mur ahadan falyata'amal. Padahal sebetulnya itu enggak layak untuk dijadikan dalil. Sebab Nabi enggak pernah didatangi lalat. Tidak layak untuk dijadikan. Hanya saja illa ayyakuna qala lahu waladuhu lam ya'mur ahadan. Hanya saja putra beliau itu mengatakan Nabi enggak memerintahkan seseorang untuk melakukan hal itu. Jadi misalnya Nabi memang selamat dari itu. Tapi paling tidak bila mana itu minal wara atau dari hati-hati dari najis, paling tidak Nabi akan memerintahkan orang lain untuk tidak seperti beliau, kan begitu. Kenyataannya enggak. Falyata'ammal. Hendaknya kita merenungin. Wa amma ma nuqila min Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah taala min annahu kana lahu thawbun li salati wa thawbun li khala'ihi
falaysa dzalika min haitsu wuqu'iz dzubab kama waqa'a li Zainil Abidin wa innama dzalika min babil adab alla yakuna thawbul khala'i huwa thawbus salah. Nah, kenapa diriwayatkan bahwa Imam Abu Yazid Al-Bustami itu punya kebiasaan bahwa beliau punya pakaian khusus untuk sholat, pakaian khusus untuk ke kamar mandi. Nah, kenapa beliau begitu? Itu bukan karena seperti alasan Imam Ali Zainal Abidin, karena takut daripada dzubab, bukan. Tapi semata-mata karena adab, karena ingin lebih beradab. Nadhiru ma qalu fi tahrim istiqbalil qiblah wa istidbariha fil ghaid. Perbandingannya sama dengan keharaman untuk menghadap atau membelakangi kiblat di saat orang sedang buang hajat. Fatalaba asy-syari alla takuna jihatu qada'il hajah hiya jihatul wuqufi lis-salati faham. Sehingga syariat menuntut agar ketika menghadap qada'il hajah atau untuk salat itu sama-sama ke kiblat. Makanya dimakruhkan. Jadi berbandingannya seperti itu. Nah, ini sufi tapi juga faqih. Ini enggak bisa macam-macam kita kepada Imam Abdul Wahhab Syarif. Fa alayka ya akhi bittiba'i sunnatil Muhammadiyah fi jami' af'alika wa aqwalika wa aqaidika wa la tuqaddim ala fi'li syai'in la taqdum ala fi'li syai'in hatta ta'lama muwafaqatuhu lil kitab was sunnah. Hendaknya engkau mengikuti as-sunnah wal kitab Muhammadiyah dalam segala urusannya. Janganlah engkau melakukan suatu pekerjaan hingga engkau tahu bahwa itu sesuai dengan Alkitab was sunnah. Fakadhiba wallah waftara man yaqul. Sungguh pembohong dan dusta serta menyebar fitnah orang yang berkata inna tariqal qaumi bid'ah, bahwa tariqahnya ahli tasawuf itu bid'ah. Wa idza kana waqi'ul qaum al-an yashhadu bidzalik, katanya. Realitanya sekarang dianggap tasawuf ini bid'ah. Wa idza kana man yuhabu mukhalafat asy-syari'ah wa yatawaqqafu 'ala al-'anil 'amali hatta ya'lama muwafaqatuhu lisyar'i mubtadi'an fama baghi 'ala wajhil ardi sunniyyun walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau memang orang yang sangat berpegang teguh terhadap syariat itu dianggap bid'ah, dianggap mubtadi', maka di muka bumi ini enggak ada orang yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau ahli tasawuf dibilang mubtadi' seperti tuduhan sekarang ini, maka di muka bumi ini enggak ada yang melaksanakan ajaran sunnah-sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab.